Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu ketulian dan kebodohan serta pengaruhnya terhadap kepribadian. Jadi anak-anak tunarungu atau tunanetra atau yang biasa kita kenal dengan orang-orang yang memiliki ya seperti itulah, dianggap mereka yang hidup terasing dari bahasa. Terasing di sini berarti bahwa ada penghalang antara mereka dan suara serta simbol linguistik. Dan penghalang ini tidak menghalangi mereka untuk tinggal bersama kerabat dan anggota masyarakat lainnya. Tetapi halangan yang mempengaruhi mereka tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari budaya lingkungan tempat mereka tinggal. Dan ketulian bisa lengkap atau sebagian. Nah, maksudnya lengkap atau sebagian ini ya kalau orang tuli jadi tidak bisa ngomong, tapi ada juga sebagian gitulah. Dan ketika seorang anak normal menjadi tuli, ini mungkin mengacu pada tingkat mental yang lemah. Nah, sementara anak yang tuli dan bisu tidak dapat berbicara karena tuli sejak lahir atau sebelumnya dia mencapai usia 7 tahun. Nah, jadi maksudnya jadi orang tuli itu ada yang tuli dari lahir, ada juga yang tuli tulinya tuh setelah dia lahir dari pengalaman mungkin gara kecelakaan dan mengakibatkannya tuli. Nah, jadi jadi ketika anak orang normal itu menjadi tuli, ini mungkin mengacu pada tingkat mental yang lemah. Sementara anak yang tuli dan bisu tidak dapat bicara karena tuli sejak lahir. Nah, jadi ada bedanya di antara orang tuli setelah mengalami kecelakaan dan ada juga tuli dari lahir. Karena tuli dari lahir ini mentalnya lebih kuat, atau tulinya itu setelah umur 7 tahun. Kenapa setelah umur 7 tahun dianggap mentalnya kuat? Karena rata-rata di bawah umur 7 tahun itu memiliki ingatan yang dilupakan. Maksudnya sebelum umur 7 tahun itu rata-rata ingatan di saat umur itu tidak terpikirkan di otak. Jadi lanjut, ketulian mungkin disebabkan oleh cedera atau cacat di beberapa area otak, dan individu semacam itu tidak kekurangan tingkat mental yang sesuai. Tetapi beberapa dari mereka dapat mengembangkan bahasa internal mereka. Orang-orang ini telah mampu mencapai pusat-pusat bergengsi di masyarakat tempat mereka tinggal. Dan pendidik harus mempertimbangkan inisiatif untuk mengajarkan bahasa kepada para tunarungu atau tunanetra tadi ketika dia mencapai usia 2,5 tahun dan dia bergantung dalam mempelajari bahasa. Pada pendengaran, jika tunarungu tidak lengkap atau pada segala sesuatu yang menggantikan pendengaran seperti membaca dengan menggerakkan bibir dan merasakan getaran laring, ini membutuhkan kesabaran dan pertimbangan dari orang yang merawat atau dari ibu yang mungkin mereka kesulitan baginya untuk melihat putranya yang terikat lidah. Jadi sebagai pendidik kita harus sabar untuk menghadapi murid yang seperti ini. Meskipun orang tuli dan bisu menggunakan bahasa isyarat dan bergantung pada gerakan untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, bahasa yang dia gunakan buruk dalam kosakatanya, lemah dalam struktur tata bahasanya, kurang dalam metode retoris. Dan ini saat menggunakan tes nonverbal seperti gambar, foto, dan pemasangan benda-benda tertentu dan lain-lainnya, seperti praktek dalam merawat kondisi sakit dan mengungkapkan kekuatan mental dalam ritual dan pusat pengujian psikologis. Telah dibuktikan dari tes ini bahwa tunarungu atau bisu orang mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental, dan dalam hal ini yang menegaskan pentingnya bahasa dan dampaknya besar pada perkembangan aktivitas mental. Berpikir dalam hierarki dan tingkat yang berbeda yang dibedakan oleh pikiran manusia dari semua makhluk lainnya tidak tumbuh kecuali melalui bahasa. Bahasa adalah alat berpikir dan saling melengkapi dalam membangun kepribadian. Kemajuan apa yang telah dicapai manusia dalam berbagai bidang ilmu, kecuali hal ini disebabkan oleh bahasa. Padahal bidang bahasa dalam berbagai bidang ilmu sangat banyak dan beragam. Ya.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.